Shalom warga kerajaan. Kita semua ingin menjadi satu pribadi yang great. Bukan besar, kaya, tapi lebih hebat dari itu. Great, agung. Sebab Tuhan berkata berikan kamu itu kemasyuran. Kemasyuran tentang karakter. Belakangan ini ada great talk antara seorang pewawancara dengan Bapak Rudi Hartono. Nah, saya punya kenangan dengan dia. Saya pernah tanya pada Pak Rudi, Rud, hebat sekali Bapak kau itu ya. Masa anak usia 17 bisa jadi juara All England? Karena papanya adalah sahabat papa saya pemain sepak bola di Naga Kuning ya, Surya Naga itu Naga Kuning dulu namanya Huang Lung. Dan papanya ini adalah pelatih badminton. Sambil tersenyum dia angkat celananya, dia tunjukkan bekas cambuk, saudaraku. Jadi dia itu kalau pagi tidak mau bangun langsung cambuk, saudaraku, cambuk kuda itu. Jadi bukan cuma dengan raket, cuma dengan cambuk. Bagaimana dengan Bapak Sorgawi kita? Firman Tuhan mengatakan Ibrani 12, kita ini ikut perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Salah satu yang lari estafet ya. Ada juga perlombaan gulat, ada juga saudaraku firman Tuhan menunjukkan tinju dan sebagainya. Tetapi saudaraku, firman Allah mengatakan pertama ada saksi. Saksi itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Dan bagi saya saksi yang penting itu adalah ayah dan ibu saya, ya. Karena mereka mensaksikan, saya ingin membuat mereka bangga. Yang kedua, firman Allah mengatakan akan ada yaitu hajaran, didikan, supaya kita ini mendapat bagian dalam kekudusannya. God is holy, we are not holy. Karena itu Tuhan memberikan didikan kepada orang yang dikasihinya. Salah satu firman yang saya terima dalam hidup saya adalah Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan yang dia akui sebagai anak. Kalau tidak pernah dapat ajaran, kita di bumi aja dapat ajaran. Saya masih ingat bagaimana papa saya mengajar saya. Ketika saya punya hobi baru, waktu itu radio amatir, dan setiap malam minggu pesta-pesta saya datang pada papa saya. Saya melupakanlah semua jadi insinyur. Saya yang mau kerja aja atau hanya bekerja. Saya putra satu-satunya dan kesayangan orang tua saya. Papa saya bilang, masuk dalam kamar. Saya sudah mulai tegang nih. Benar saudara, ditempeling saya. Anak bodoh. Pada waktu itu papa saya ini kan jagoan saya ditempeleng itu saya berputar seperti gasing. Tetapi pada waktu akhirnya pikiran saya terbuka karena firman Allah mengatakan kebodohan akan hilang dengan hajaran kepada anak muda ini. Ketika saya lulus ya dengan hasil yang cukup baik dari Fakultas Teknik Sipil ITS Surabaya, papa saya dengan bangga di samping saya bisikin papa saya, Pak, kamu siapa? Terima kasih. Apa? Kamu siapa? Yang dulu ditempeling tuh Pak. Kalau enggak aku enggak jadi insinyur, aku jadi gelandangan. Kadang-kadang itulah saudaraku. Demikian juga dari Bapak Sorgawi kita. Berapa kali saya ngalami diajar. Dulu pada waktu saya dalam keadaan bangkrut, wah setiap pagi menyembah Tuhan, wah luar biasa. Lalu keadaan sudah mulai baik saudaraku. Lalu saya punya hobi baru. Bolehlah olahraga, saya hobi tenis saudara. Tapi masalahnya tenisnya itu sampai jam 10 siang. Biasanya jam 5 nyembah Tuhan, jam 7 jalan kerja. Tetapi kemudian apa terjadi? Saya mengalami kecelakaan. Kalau saya lihat ada bekas luka di tubuh saya, itu nabrak kaca, saudara, yang tebalnya 12 mili. Kacanya hancur. Kacamata saya juga hancur. Untung mata saya tidak buta. Pada waktu itu saya sadar, bukan Tuhan itu jahat, enggak. Tuhan itu menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Saya tidak jadi anak tiri, juga bukan anak haram, tapi anak yang dikasihi Tuhan. Ketika mengejar kekudusan, ada hal ajaran yang kita akan terima. Because God love us. Sebagai anaknya, sebagai putranya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih atas undangannya Pak Gembala. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gembala, jadi saya tidak usah lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Kita langsung saja buka Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15
ayat 11 sampai 32. Boleh Bapak Ibu kalau kita baca bergantian? Boleh ya? Sudah dapat semua? Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Judul perikopnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Suatu perikop yang sering kita baca sejak kita mengenal Kristus. Saya baca ayat yang 11, Bapak Ibu 12, begitupun selanjutnya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Silakan. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, telah berdosa, harusnya dengar Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Silakan. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anak itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia terlahirlah dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka menolaklah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengannya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak lembu, anak kambing untuk bersucita dan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya mencoba menggambarkan perumpamaan anak yang hilang ini menjadi 2 tipe jenis orang Kristen atau pengikut Kristus. Yang pertama, anak yang bungsu saya katakan adalah orang-orang Kristen yang mengejar satu berkat jasmani. Anak yang sulung adalah berkat yang rohani. Ini kita bagi 2 dulu. Saya berbicara tentang anak bungsu dulu, yaitu berkat jasmani. Nah, karena dasar kekristenan itu kasih, maka Kristen bungsu ini ketika perjumpaannya dengan Tuhan, dalam ibadah, dalam doa, dalam apapun, kalimat pertamanya, Bapa, berikanlah yang menjadi bagianku. Berkatilah aku dengan jabatan, berkatilah dengan kesehatan, berkatilah rumah, mobil, semua berkat.
ini konteks Kristen si bungsu. Karena dasarnya kasih. Dia tidak pernah memperhatikan perasaan bapaknya. Bagian minta. Karena bapaknya penuh kasih, diberikanlah berkat itu semua. Karena dalam konteks Yahudi, kalau bapaknya masih hidup sebenarnya nggak boleh dibagi. Tapi dia menganggap bapaknya akan mati, jadi harus diberikan. Nah, ketika diberikan itu, dia menjauh atau dekat dengan bapaknya. Dia meninggalkan bapaknya pergi ke tempat yang jauh. Posisi dia sudah bukan di posisi bapak lagi, tapi posisi di kota yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya cuma mau kasih tahu Bapak Ibu. Amsal 30 ayat 89 berkata, berkat yang Bapak Ibu minta, kalau boleh saya sarankan dalam doa, itu doa dari tulisan Amsal 30 ayat 8 dan 9 ini. Ayo kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Berikanlah aku berkat yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kaya, aku tidak menyangkal siapa Allah itu. Tapi kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mempermalukan Allah. Berikan yang menjadi bagian, itu doa saudara. Bapa berikan berkat yang menjadi bagianku, supaya seperti yang ditulis Amsal, aku tidak menyangkal ataupun mempermalukan engkau. Nah, Bapak Ibu, ketika saudara meminta berkat-berkat itu, namun manusia ini kan dengan kepintaran kecerdasannya terpengaruh dengan dunia, apalagi dunia yang materialisme ini mengajar, wah teman sekolah tak sukses, teman gereja sukses, pendeta tamu kejar-kejaran Bapak Ibu. Sehingga dia tidak menyadari bahwa berkat yang dia minta diambil sudah jauh daripada Bapak. Makanya Bapak Ibu hati-hati dalam meminta berkat. Makanya lebih enak berkat yang harus menjadi bagian saya agar aku tidak jauh daripadamu. Saya punya seorang teman, dia buka satu usaha, lalu ketemu saya, kamu gak gereja? Sekarang saya ke gerejanya hari Rabu. Kenapa? Hari Minggu banyak pelanggan katanya. Dirubah sama dia. Dia lebih baik ke gereja karena hari Minggu banyak pelanggan. Kok jarang datang persekutuan doa? Tamu-tamu pelanggan banyak. Sayang kalau ditutup. Mulai jauh daripada Bapak. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ini pernah dialami oleh Salomo. Makanya dia menulis Amsal ini. Salomo dia bilang, berikanlah hikmat Tuhan kepadaku. Tetapi dengan hikmatnya, hikmat yang mengadili bangsa Israel pada itu, Salomo mengambil hikmat itu untuk kekayaan dan menikahi begitu banyak wanita. Sehingga akhirnya Salomo jatuh pada penyembahan berhala, jauh daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berkati luar biasa, tiba-tiba jarang datang, ini kan acara GBI Rock ini kan banyak ya, ada tengah minggu Pak, ada gitu kan. Itu saudara mesti hati-hati, loh kok saya sekarang jadi jarang doa pagi, doa malam, kumpul keluarga, itu harus hati-hati Bapak Ibu. Ya, oh Bapak ngomong enak aja, kita butuh nih Pak, biaya makin tinggi, nanti kita ngomong di belakang. Nah Bapak Ibu saudara kasih, akhirnya si anak bungsu ini mulailah kehabisan uang. Karena kenapa? Sudah jauh dari Bapak. Saya mau ngomong gini Bapak Ibu. Iman saudara harus lebih tinggi daripada berkat yang saudara miliki. Oke, saya kasih contoh. Ini ada anak SD kan dari sini ya. Ya, Bapak Ibu yang punya anak SD kelas 1 nih. Oke lah Bapak Ibu kaya. Mah, Omah minta uang jajan, ini 10 juta buat kamu, kira-kira gimana? Mungkin gak kira-kira? Oh sanggup bapaknya, 100 juta sehari juga bisa. Apakah dikasih? SD 10 juta belanja sana. Mobil silahkan pakai, udah SMP 100 juta silahkan pakai mobil. Kira-kira gimana? Anak ini hancur apa enggak? Hancur.
Karena kenapa? Kedewasaan dia belum terbentuk. Sampai ketika dia dewasa, karakternya bagus, baru berikan sesuai dengan karakter iman dan etika dia. Nggak akan. Jadi, Pak, kok saya nggak kaya-kaya ya? Karena karaktermu belum terbentuk. Saya suka bilang gitu. Kalau sudah terbentuk, pelan-pelan dinaikkan untuk mengontrol, mengawasi, menggunakan dengan baik benar. Nah, banyak jemaat berdoa untuk berkat-berkat Tuhan. Tapi pernahkah jemaat berdoa gini, Tuhan Yesus, Roh Kudus ajar aku menggunakan berkat ini dengan baik dan benar. Tolong aku. Wah, kalau sudah ke Plaza Senayan udah kesurupan itu. Wah, ini urusan kita ibu-ibu. Tuhan Yesus nanti dulu. Urusan kita ya. Kalau bapak-bapak kalau udah showroom mobil, toko-toko jam, ini urusan kita nih, bukan urusan di Tuhan Yesus lagi. Enggak, semua urusan adalah urusan Tuhan ya. Tuhan Yesus. Akhirnya untuk mempertahankan gaya hidupnya, si bungsu ini hidup dengan memakan ampas babi. Dalam bangsa Israel, ampas babi itu hal yang najis. Nah, banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan mempertahankan hidupannya tidak lagi berdasarkan berkat Tuhan, tapi sudah melanggar aturan, melanggar kontrak, korupsi, mencuri, menipu, itu banyak. Saya pernah memiliki seorang jemaat, tiap 3 bulan ganti nomor HP, Pak. Pak Pendeta, nomor saya gonta ganti mulu, saya harus curiga aja. Ketemu orang, waduh Pak, ampun deh itu orang, ampun deh, semua orang ditipuin, semua orang dibohongin gitu loh. Tapi kalau saya tanya, Pak, Bapak pagi-pagi, oh jam 5 pagi Pak, baca Alkitab, ujian penyembahan, tapi siang nipu, oh itu ganti banget nomor telepon, gonta-ganti. Saya kalau di jemaat yang ganti-ganti sih udah agak aneh ya. Kalau dibilang hilang sih nggak apa-apa, tapi masih tiap 3 bulan ganti. Hidup dalam ketakutan, dalam tipu daya. Ini hati-hati yang begini ya, Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya si bungsu ini melakukan hal-hal yang di luar kehendak bapaknya supaya dia bisa makan. Bahkan sesuatu yang najis pun dia kerjakan. Misalnya judi online, judi roulette, tipu menipu, jual yang palsu-palsu semua. Supaya bisa makan. Dia hidup dengan tidak lagi bersandar kepada aturan bapak, tapi aturan si iblis alias aturan najis babi. Dia makan pakai itu. Nah, kita baca yuk Bapak Ibu yuk, biar agak keren dikit. Lukas 15 ayat 17. Yuk 3, 2, 1. Kelaparan. Oke, lihat ya Bapak Ibu ya. Yang membuat anak bungsu ini kembali kepada bapak apa? Lapar. Bapak Ibu kalau ke gereja sini nggak ada rasa lapar, nggak akan dapat apa-apa Bapak Ibu. Nggak akan dapat apa. Jadi saya mau ke gereja, mau ketemu teman-teman aja, nggak akan dapat apa-apa. Mau ke gereja mau ngapain? Saya mau nyanyi, mau main musik. Saya mau terima tamu, ya daripada bengong di kamar, enak rame-rame di sini. Nggak bakal dapat apa-apa. Yang membuat Bapak Ibu bisa dapat apa-apa adalah rasa kepada makanan Bapak. Di sini aku kelaparan, di rumah Bapak makanan berlimpah-limpah. Aku harus pulang. Nah, Bapak Ibu, orang Kristen itu harus mengalami orang-orang yang di dalam Alkitab. Ayub pernah mengalami penderitaan hebat. Daud juga hebat, Musa juga hebat. Kalau Bapak Ibu tidak mengalami penderitaan hebat, itu agak aneh menurut saya. Karena penderitaan hebat itu goncangan yang hebat. Makanya menurut Yesus selalu goncangannya di dalam kapal itu selalu dia digoncang terus. Kenapa digoncang terus di dalam 2 kali di dalam perahu mereka? Karena memang keahlian mereka di perahu itu. Yesus mau menunjukkan kamu gak ada apa-apanya kalau digoncang, mesti aku yang pegang kendali. Jadi Bapak Ibu, kendali Bapak Ibu Tuhan Yesus yang pegang, bukan Bapak Ibu. Oh kalau bisnis urusan saya. Yesus gak ngerti saham, gak ngerti akuntan, gak ngerti bisnis mobil. Dia tahu semua Bapak Ibu, saya kasih tahu. Makanya Simon Petrus bilang, bagaimana nih? Udah angin stop berhenti, baru disadar. Simon tuh gak bisa pegang kapal, dia lahir di kapal. Tapi ketika tergoncang, Yesus yang kendalikan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya auditor. Saya kalau bingung masalah auditor, nanya sama Tuhan Yesus, ini bagaimana Tuhan Yesus?
Dia tahu semua Bapak Ibu. Kejadian 4 dia tahu semua. Kejadian 4 tuh dia ngomong gini, pada mulanya Adam punya anak-anak, yang satu itu bisa main kecapi, satu bisa besi. Orang gak ada kursus kecapi kok bisa main kecapi sih? Kalau bukan Tuhan yang kasih. Ntar baca Kejadian 4, tiba-tiba anak Adam bisa main gitar. Gimana orang gak ada kursus gitar kursus itu? Kalau bukan Tuhan yang kasih. Nuh bisa buat kapal, emang ada kursus kapal? Enggak. Nuh bukan sarjana seperti Pak Arifin, insinyur, bukan. Tuhan kah? Kasih. Akhirnya pulanglah anak itu. 18 yuk kita lihat yuk. Ini keren nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti meninggal, ya puji Tuhan kita meninggal ya. Oke, yuk kita baca yuk. 3, 2, 1. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikan aku. Keren nih Bapak Ibu ya. Sudah ditabokin, hancur, lebur, dihantam iblis. Yang tadinya si bungsu suka ngomong gini, berikan, 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 berikan. Sekarang ngomongnya apa? Jadikan, 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 jadikan. Sudah beda Bapak Ibu. Kemarin sombong, berikan Bapak, berikan. Jadikan aku orang upahanmu. Merendahkan dirinya. Dari kesombongan harus merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Bapak. Saudara nggak bisa datang kepada Tuhan tanpa merendahkan diri dan hati saudara. Nggak bisa Bapak Ibu. Dia bilang, aku menjadi upahanmu, aku merendahkan diri. Dari berikan ketika suatu menjadi jadikan. Jadi Bapak Ibu, saya menjadi hamba Tuhan bukannya kurang kerjaan. Gembala panggil, ambil itu. Saya bilang nggak salah Pak. Enggak, kerja apa Pak? Terima tamu. Oke, kita terima tamu. Buka beres-beres bangku. Oke, kita beres bangku. STT sudah mengalami kebangkrutan, ambil alih itu, ambil. Nggak tahu uang dari mana. Kalau Bapak suruh kita ambil. Jadikan aku. Oke. Nah, Bapak Ibu, ayat selanjutnya yang ke-20 ya. Kita baca yuk Bapak Ibu, ini ayat yang keren ini, 20 nih. Ayo, 3, 2, 1. Saya mau tanya Bapak Ibu, ayahnya itu posisinya di mana? Di rumah. Ketika anaknya datang, dia dalam rumah apa keluar rumah? Keluar, dia lari. Ketika saudara nanti kembali, dia lari, dia kejar. Dia peluk, dia cium. Itu Bapak kita di sorga. Dia nggak mandang saudara siapa, seberapa banyak saudara berdosa, seberapa banyak saudara menyangkal. Tapi ketika saudara kembali, Tuhan Yesus Bapa kita akan melari dan merangkul, mencium saudara dan saya. Karena dia tahu, Mazmur 103, dia tahu kita ini adalah debu. Dan kita tidak memiliki kekuatan selain dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu tahu Simon? Simon Petrus tahu? Kalau Bapak Ibu dihianatin Simon Petrus, kira-kira gimana? Bapak Ibu punya suami, punya anak, punya keluarga yang menghianati Bapak Ibu, kira-kira mudah nggak mengampuni? Gak mudah Bapak Ibu. Simon Petrus itu mengkhianati Yesus, menyangkal. Tapi kita baca yuk di dalam Markus 16 ayat 6 dan 7. Jadi gini, saya kasih tahu, Simon Petrus mengkhianati Yesus. Tapi Yesus tetap menerima Simon. Bahkan Yesus ketika bangkit yang pertama kali dicari Simon. Kita baca yuk. 3, 2, 1. Baca. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ketika Yesus dihianati oleh Petrus, ya Tuhan Yesus nggak marah.
ketika dia bangkit bilang sama Petrus, aku akan bawa dia ke Galilea. Dia memberikan pengampunan dan akan memimpin kembali Simon Petrus. Tuhan itu luar biasa. Sekalipun kita menyakiti berkali-kali, tapi Tuhan tetap mengasihi, mengampuni kita. Makanya ketika anak bungsu ini kembali, bapak di dalam rumah, dia berlari keluar untuk memeluk dan menyambut si bungsu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita baca ayat 21 yuk Bapak Ibu. 21 22. Ayo Bapak. Atau kita langsung ke loncat ke 22 lah. 3 2 1. Saudara, seberapapun banyak terpuruknya saudara, dalamnya Tuhan Yesus akan memulihkan kalau saudara kembali kepada Bapa di surga. Nah, berbicara jubah itu berbicara kehormatan, dipakaikan jubahnya kembali ke anak bungsunya yang pakaiannya lusuh dan bau babi itu. Itu kehormatan. Yang kedua, dia katakan cincin itu otoritas. Itu dalam Esther. Dikasih lagi otoritas, ya. Yang ketiga dikasih sepatu. Makanya dia bilang jubah, cincin, dan sepatu itu kehormatan, otoritas, dan lambang tuan. Tuan pakai sepatu, bos, juragan, dipakaikan, dikembalikan anaknya. Jadi saudara terpuruk-puruknya saudara, Tuhan akan kembalikan kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi Kristen bungsu. Kita baca Kristen nah ini paling berbahaya juga Kristen sulung. Yuk kita baca yuk Bapak Ibu. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, ya kan? Dari 25 dulu. Tapi anak sulung itu di ladang, dia marah, lalu ia memanggil samanya, ada apa nih katanya. Jawab hamba itu, kepada adikmu telah kembali, ayahmu menyembelih anak lembu tambun, karena yang mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Berapa kali ayahnya keluar? Pertama waktu bungsu datang, bapaknya keluar, masuk lagi. Si sulung marah, bapaknya 2 kali. Siapakah sulung ini? Tahu Bapak Ibu? Ini para penata layanan di depan sini. Tim doa, penerima tamu. Yang full time melayani Tuhan. Ada seorang tim doa berkata kepada saya, Pak, saya doa puasa, sudah bukan hari-hari lagi, 3 hari. Doa puasa Esther. Doa pagi, siang, malam. Ya hidup saya begini-begini aja. Motor pun 1 itu dikasih orang. Makan minum pun pas-pasan. Sementara anak bungsu tadi yang sudah kaya raya, bangkrut, bertobat jadi kaya lagi. Saya masih begini-begini aja. Saya nggak punya apa-apa, Pak. Lembu tambun aja, kambing nggak pernah saya punya. Itu benar omongan itu. Pernah berpikir tuh hamba-hamba Tuhan? Gak usah pura-pura. Iya. Pernah terpikir, benar kan Pak? Pernah terpikir dalam otak saya. Lalu bapaknya bilang apa? Semua yang di sini tuh punya kamu. Dia mau ngomong gini. Oke lah, gini saya kasih perumpamaan. Ini agak susah soalnya. Ini agak susah. Saya kasih perumpamaan aja. Saya umpama sekarang Ratu Elizabeth udah nggak ada sih ya. Pangeran Charles juga udah nggak ada ya. Saya, ya oke lah Ratu Elizabeth kita anggap masih hidup. Datanglah ke gereja ini. Dia berkunjung ke suatu gereja di Indonesia. Lalu ketemulah, mohon maaf Pak siapa Pak? Boleh jadi contoh Pak? Pak Damot. Ya. Datanglah, wah katanya saya pengen memberikan sesuatu kepada warga gereja. Dikasihlah jamnya itu kan, wah yang Patek Philip buat bapak. Wah bapak senang puji Tuhan gitu. Buat ibu-ibu, ibu siapa bu mampu. Ibu Reni dikasih tasnya tuh, wah pokoknya Hermes yang khusus buat ratu. Ibu, wah senang kan ibu. Terus buat Pak Gembala, Pak Togap, kamu ikut saya aja ke rumah. Tinggal tanah. Yang paling keren yang mana?
tinggal. Bapak Ibu, dua pujian penyembahan, doa, main band itu dekat dengan hadirat Allah. Hadirat Allah nggak bisa ditukar dengan uang, emas, harta, perak, jabatan. Nggak bisa ditukar. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, itu punya mobil, saya nggak punya apa-apa. Aku dekatmu, aku hadiratmu. Engkau di hadiratku setiap hari. Makanya Elia itu miskin Bapak Ibu, Musa miskin, dia nggak perlu. Yesus itu 5 roti 2 ikan jadi 5.000. Dia bisa bikin pabrik sari roti di sini kalau dia mau. Tapi dia nggak mau karena hadirat Bapa lebih tinggi daripada itu semua. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ada tim doa, penyanyi itu dekat dengan hadirat Bapa. Di rumah Bapa, enggak di luar seperti si bungsu. Gitu loh. Oke. Kalau Bapak Ibu butuh ayat, saya kasih ayat. Ibrani 1 ayat 10 sampai 11. 3, 2, 1 baca. Stop dulu tadi, balik lagi satu. Dia Tuhan meletakkan dasar bumi, langit dan isinya. Seluruh yang ada AC, mobil, emas itu buatannya dari mana? Bumi, langit. Oke ya. Itu Tuhan letakkan itu buat kita semua. Buat orang Kristen, buat orang di luar Kristen, buat orang gak beragama, buat orang jahat, buat orang baik, semua dikasih. Semua dikasih, ambil. Yuk, next. Oke, Bapak Ibu. Ini Taman Puring dekat sini ya, Taman Puring. Dekat ya. Tahu Taman Puring Bapak Ibu? Lewat Bapak Ibu lihat. Itu ada, saya kalau ada jam, ada dompet, ada tas yang bermerek-merek tuh ya, entah merek apalah saya nggak tahu, ada sepatu, ada tip, ada kalau sana showroom mobil. Saya mau tanya Bapak, ini barang-barang ini dulu diimpikan nggak? Gue kan, aduh, ada jemaat bilang ini, saya nggak tidur Pak, mikirin jam yang saya pesen, nggak tidur Pak saya, gitu. Mimpi itu juga tuh, ibu-ibu mungkin itu tas yang saya impikan dulu tuh, sampai saya nggak tidur saya, nabung gitu. Terus barang itu sekarang di mana? Diinginkan nggak? Ah enggak, dibuang. Males ogah, ambil dah, ya kan? Dibuang-buang. Sepatu yang dulu bisa dibuang, kasih tukang lo aja. Semua itu akan usang. Tapi jangan nengok kiri kanan ya, yang udah pasangan ya. Ini juga udah usang kayak gini, jangan. Itu yang dikasih Tuhan ya. Jangan ya, saya khotbah di mana gitu. Usang juga nih Pak. Itu tetap harus dicintai Bapak Ibu, jadi kasih ya. Semua itu usang. Yang tinggal siapa? Bapa. Tuhan Yesus, dia kekal selama-lamanya. Jangan yang sementara menghancurkan yang kekal. Ngerti Bapak Ibu? Jangan yang sementara menghancurkan yang kekal. Tuhan Yesus itu kekal. Dia Bapa. Semua akan musnah termasuk kita. Tapi kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga di rumah Bapa. Tuhan Yesus berkati.